Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi Multiple Attribute Decision Making atau FMADM, yang nanti kita akan membahas mengenai metode pengambilan keputusan dengan Simple Additive Weighting dan juga menggunakan metode Weight Product. Apa itu fungsi Multiple Attribute Decision Making? Fungsi Multiple Attribute Decision Making atau FMADM adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Jadi tujuan dari FMADM ini digunakan untuk mencari solusi alternatif yang paling optimal, paling baik dari beberapa alternatif yang ada. Nah, untuk FMADM sendiri itu dibagi menjadi beberapa metode ya. Yang pertama yaitu Simple Additive Weighting atau SAW, terus ada Weight Product, ada Electre, ada Topsis, dan juga ada Analytic Hierarchy Process atau AHP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode Simple Additive Weighting atau SAW. Apa itu metode Simple Additive Weighting? Metode Simple Additive Weighting adalah metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, di mana metode ini sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot. Ya, jadi konsep dari metode SAW sendiri adalah menjumlahkan dari beberapa rating kinerja di setiap alternatif pada semua atribut. Nah, ini menurut Fishburne pada tahun 1967 dan McCrimmon 1968. Adapun tahapan-tahapan di dalam melakukan proses pengambilan keputusan dengan metode Simple Additive Weighting. Tahap yang pertama adalah menentukan metrik keputusan X. Jadi di sini data di dalam tabel kita rubah dulu ke dalam sebuah metrik keputusan X. Nah, di mana di sini X, I, J, I ini menandakan baris dan J ini menandakan kolom. Jadi kalau misalkan di sini contohnya ada X11, ini artinya metrik keputusan pada baris pertama dan juga kolom pertama. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan normalisasi metrik R. Jadi rumus yang digunakan adalah RIJ di sini ada dua. Yang pertama kita bisa gunakan jika atribut ataupun kriterianya itu bernilai keuntungan atau benefit, maka digunakan rumus yang atas, yaitu XIJ dibagi nilai maksimum pada metrik XIJ atau metrik dari baris dan kolom tersebut ya. Kalau minimum ini kebalikannya. Jadi nilai minimum dari XIJ dibagi dengan XIJ. Ini adalah cara melakukan proses normalisasi metrik R. Selanjutnya setelah data sudah ternormalisasi, kita akan melakukan proses perankingan, di mana bobot dikalikan dengan metrik ternormalisasi R, RIJ tadi, dan akan kita jumlahkan dari masing-masing atribut ataupun kriterianya. Nah, nilai yang paling tinggi adalah nilai yang terpilih ya, alternatif yang paling bagus. Oke, kita langsung ke contoh saja. Jadi di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah. Jadi Universitas Pamulang akan memberikan beasiswa terhadap 2 orang mahasiswa, di mana akan ada 10 orang mahasiswa yang akan diseleksi. Kriteria dari penilaiannya ataupun kriteria yang akan diambil dalam proses pengambilan keputusan, yang pertama adalah nilai kehadiran, yang kedua adalah nilai praktik pemrograman, dan yang ketiga adalah nilai bahasa Inggris. Di mana untuk nilai kehadiran ini bobotnya 35%, terus untuk nilai praktek pemrograman ini bobotnya 40% atau yang paling tinggi, dan yang ketiga
kriteria ketiga yaitu nilai bahasa Inggris, ini bobotnya 25%. Nah, ingat, jadi total bobot dari kriteria ini harus 100%. 35 tambah 40, 75 tambah 25, 100%. Jadi tidak boleh nilai dari bobot kriteria ini lebih atau kurang dari 100%. Oke. Nah, ini adalah data dari alternatif yang nantinya akan dipilih untuk mendapatkan beasiswa dari Universitas Pamulang. Ada 10 alternatif: Doni, Caca, Riko, Ahmad, Aldo, Sinta, Dewi, Siti, Felix, dan Putu. Nah, di sini adalah nilainya ya. Jadi Doni pada kriteria pertama kehadiran ini 98, terus C2 atau nilai praktik pemrograman 85, dan C3 nilai bahasa Inggris 70, dan seterusnya. Nah, oke, jadi sekarang kita akan selesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode simple additive weighting. Oke, yang pertama yaitu kita buat normalisasi metrik keputusan X ya. Jadi di sini X, XIJ, X itu menandakan baris ya, dan J-nya itu kolom. Jadi di sini maksudnya adalah baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, berarti di sini baris pertama, kolom kedua. Nah, metrik ini nilainya dapatnya dari mana? Jadi dari sini, dari atas ini, dari tabel tadi langsung kita copy paste saja. Oke, jadi teman-teman, ini saya mencoba menjelaskan dengan menggunakan Microsoft Excel. Kalau misalkan teman-teman mau mengerjakannya secara manual, itu tidak jadi masalah ya. Cuma nanti memang harus butuh kesabaran pada saat proses perhitungan untuk normalisasi metrik R-nya. Oke, jadi data di dalam tabel kita langsung masukkan ke dalam metrik normalisasi keputusan X. Nah, selanjutnya yang kedua adalah normalisasi metrik dengan rumus RIJ XIJ dibagi max IJ dan juga min XIJ dibagi XIJ. Nah, di sini untuk kriteria atributnya ya, ini semuanya menggunakan benefit. Benefit itu artinya keuntungan. Nah, bedanya apa dengan cost atau biaya? Jadi, semakin besar nilainya pada kriteria ini, maka nilai ini akan dianggap menjadi nilai yang lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan nilainya itu nilai cost atau biaya, maka yang dicari adalah yang paling rendah gitu. Contohnya misalkan rekomendasi produk. Nah, di sini ada harga otomatis kita akan cari yang paling rendah. Atau misalkan contoh di sini adalah absensi. Nah, absensi itu adalah salah satu atribut cost, atribut biaya, di mana semakin kecil absensi itu semakin bagus. Artinya semakin kecil izin itu semakin bagus. Otomatis mahasiswa ini memiliki kehadiran yang lebih baik ya. Kebalikannya dengan atribut benefit. Kalau benefit yang paling nilai yang paling besar itu yang jadi fokus utama, tapi kalau atribut cost atau biaya, nilai yang paling kecil ini yang menjadi atau yang kita ambil gitu, yang kita anggap penting. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat rumusnya adalah R11 X11 X11 itu di sini. Nah, ini X11 dibagi dengan max dari XIJ. Nah, max-nya itu dari mana? Max itu adalah mencari nilai terbesar dari kriteria yang pertama, dari C1 ini. Nah, dari alternatif 1 sampai 10 ini yang paling besar yang mana? Nah, kita cari 98, 95,
94, nah di sini 99. Atau kalau misalkan kita menggunakan Excel, kita cukup memasukkan rumus max. Nah, kita cari di sini. Nah, nilai 99 ini adalah nilai yang paling besar. Nah, saya akan tandain dulu. Terus yang berikutnya, yang kriteria kedua pun juga sama. Dicari nilai paling besar. Nilai paling besar dari kriteria kedua adalah 89. Terus nilai yang terbesar dari kriteria ketiga adalah 87. Nah, karena semua ini memiliki atribut keuntungan, atribut benefit, maka rumusnya adalah XIJ dibagi dengan maksimal, nilai maksimal dari XIJ. Nah, baris pertama berarti X11 98, berarti di sini 98 dibagi dengan 99. Oke. Nah, yang kedua pun juga sama. 95 dibagi dengan 99. Oke. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini saya hilangkan dulu. Hilangkan dulu ya biar. Nah, jadi seperti itu rumusnya ya. X12 ini 95 dibagi dengan nilai maksimalnya. Nilai maksimum. Hasilnya ini. Nah, ini saya akan kunci ya. Jadi biar kita bisa copy paste lebih mudah. Nah, yang kita kunci adalah yang C39. Jadi semua angka di atas ini akan dibagi dengan C39 yang nilainya yaitu 99. Kita tekan F4. Nah, nanti akan muncul dolar seperti ini. Tekan enter. Nah, ini bisa kita langsung copy ke bawah sampai R110. Nah, di sini ada nilai 1. Nah, nilai 1 ini akan mewakili nilai yang paling tertinggi. Oke. Terus yang kedua juga sama. Jadi di sini adalah R21 ya. Ini R12 harusnya ya. Jadi di sini ada kesalahan. Ini harusnya R21 ya. Karena IJ ini menandakan baris dan J-nya itu kolom. Ini 31. 41 51 61 71 81 10 1. Oke. Di sini R21 sama dengan, nah, nilai dari X21 dibagi dengan nilai tertinggi. Kita tekan F4. Nah, kita tinggal copy saja ke bawah. Kita cara mengeceknya adalah yang nilai 1 ini adalah sama dengan ini. Itu 2 3 4 kolom keempat, baris keempat 1 2 3 4. Oke ya. Jadi ada di baris keempat. Terus selanjutnya adalah di kriteria ketiga R31
R13 ya, dibagi dengan nilai terbesar 87. Kita copy saja. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita misalkan menggunakan Microsoft Excel, itu kita tinggal cari rumusnya terus kita tarik ke bawah, lebih cepat. Tapi kalau misalkan mau manual, berarti kita harus hitung satu persatu. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman kira-kira lebih enak yang mana. Kalau saya lebih enak menggunakan Microsoft Excel. Terus selanjutnya yaitu proses perangkingan dengan rumus. Jadi V1 sama dengan jumlah dari bobot dikalikan Rij. Rij adalah matrik ternormalisasi R. Nah, jadi di sini bobotnya yang tadinya dalam persen, kita rubah dulu ke dalam bentuk desimal. Jadi 0,35, 0,4, 0,25. Setelah dijumlahkan semua, hasilnya adalah 1. Setelah kita rubah ke dalam bentuk desimal, selanjutnya kita masukkan rumusnya ya. Jadi sama dengan R11 dikalikan dengan bobot terus ditambah R12 dikalikan dengan bobotnya terus ditambah R31 dikalikan dengan nilai bobotnya. Atau kalau mengikuti rumus ini, bobot dulu dikalikan Rij ya. Jadi sama saja. Mau kita bolak-balik, yang penting di sini pada saat penjumlahan dan juga tanda kurungnya jangan sampai kurang ya. Nanti pada saat proses penjumlahan akan terjadi masalah. Oke, kita enter dulu. Nah, ini hasilnya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi supaya kita bisa langsung copy ke bawah, di bagian 52 ini kita kasih F4 absolut. Jadi nanti semua data atau semua kriteria di sini akan dikalikan dengan bobot di sini. Oke, ada yang kesalahan. Ini ya. Oke. C52, D52 dan juga E52 ya. Terus ini C41, D41, E41. Ini salah harusnya. Nah, ini kurang naik ya. Oke. C40. Oke, ini sudah benar. Kita tinggal tarik saja. Nah, kita cek yang paling bawah. Nah, yang paling bawah ini harusnya di sini. Kita lihat rumusnya. Nah, oke. Jadi C49 dikalikan C52 ditambah D49 dikalikan D52, E49 dikalikan E52. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita lakukan perankingan. Ini adalah hasilnya. Jadi ini sudah fix ya. Selanjutnya kita akan lakukan perankingan. Kita bisa lihat dari hasilnya di sini langsung. Nah, misalkan di sini 0,9592, ini 96. Nah, ini 96 sama, ada yang lebih tinggi dari 96, tidak ada. Berarti di sini 96,7 V3 ya.
Atau kita bisa menggunakan rumus rank koma ini di blok semua. Nah, tapi ini jangan lupa dikasih absolute F4 supaya tidak keluar. Oke, jadi alternatif terbaik atau mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa adalah saudara di sini V3. Alternatif ketiga yaitu Riko. Nah, Riko yang akan mendapatkan beasiswa. Tetapi di sini Universitas Pamulang memberikan beasiswa terhadap 2 orang mahasiswa. Berarti ranking 1 dan ranking 2 yang akan diambil. Nah, V3 dan V4 atau A3 dan A4. Riko dan Ahmad. Jadi keputusannya A3 dan A4 adalah alternatif terbaik dari keseluruhan alternatif yang ada. Karena di sini kita menggunakan 2 alternatif yang kita ambil, maka A3 dan A4. Tapi kalau misalkan 1 orang saja yang dapat beasiswa, maka A3 yang berhak mendapatkan beasiswa. A3 dan A4 tadi namanya adalah Riko dan Ahmad. Riko dan Ahmad adalah alternatif terbaik dari keseluruhan alternatif yang ada. Oke, jadi cara perhitungan menggunakan metode simple additive weighting seperti itu. Mungkin itu saja. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.